Kasih Tuhan. Shalom saudara terkasih, senang sekali kita bisa kembali berkumpul di IJD malam hari ini. Walaupun dalam kesibukan saudara, aktivitas, bahkan mungkin pergumulan yang saudara dan kita semua alami, saudara mau ambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan membuka diri untuk Tuhan. Biarlah momen ini bukan sekadar rutinitas, tapi benar-benar menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang berdoa, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan sampai hari ini. Kami serahkan ibadah jawaban doa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap pujian, dan setiap mujizat yang mungkin terjadi, semuanya berkenan di hadapan Engkau. Jamah setiap hati kami, dimanapun kami berada, yang lelah dan yang butuh penguatan, Engkau tahu isi hati mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja bahkan di saat kami tidur. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama jemaat katakan, kita percaya Tuhan. Kasih. Engkau ada, oh bersamaku Tuhan di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan, oh di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang
Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, perkenananmu Tuhan, glory bagimu, hanya namamu Tuhan. Oh, besar kasih-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur hanya kepadamu. Amen.
disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, Kaulah layak disembah. Tinggikan namamu, mau memujimu, ku mau menyembahmu. Oh Yesusku, Allah yang ajaib, kasih-Mu sungguh nyata, anugerah-Mu melimpah bagiku. Ku bersyukur akan namamu, mulia namamu. Kau layak disembah, oh Tuhan. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagi namamu, Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana, Hosana. Let our King be lifted up. Let our King
and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Satu-satunya jawaban doa. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi malam hari ini kita di dalam acara ibadah jawaban doa GPDI Barito. Kiranya malam hari ini kita akan dikuatkan kembali lewat firman Tuhan. Sepanjang hari ini kita sudah beraktivitas dan malam hari ini tiba saatnya untuk kita dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan saya mau menyapa mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang ada, yang saat ini dalam perjalanan mungkin, atau yang masih ada di kantor, lagi kerja, atau yang ada di rumah, yang malam hari ini sedang menonton acara ibadah jawaban doa. Kiranya malam hari ini kita akan dikuatkan kembali. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan, malam hari ini Tuhan, kami kembali di dalam tangan-Mu Tuhan, bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau, karena kami sadar kami ada sampai saat ini itu semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami Tuhan hanya manusia biasa yang seringkali menggunakan kekuatan kami sendiri. Kiranya Tuhan Engkau terus menguatkan kehidupan kami, Engkau terus mengingatkan kami untuk kami tetap terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Menyalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu ini diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia. Malam hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia. Karena tema saya malam hari ini berbicara tentang kasih karunia. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita tahu bersama dalam kehidupan kita ini, hampir semuanya itu ada harganya. Kalau kita mau sesuatu, kita harus bekerja. Kalau kita mungkin di dalam pekerjaan kita ingin naik jabatan, kita harus lebih berusaha. Kita harus lebih berusaha untuk kita naik jabatan. Nah, kalau kita ingin dihargai, pastinya kita harus berprestasi dong kalau kita mau dihargai. Nah, dunia ini mengajarkan di mana gak ada yang satupun gratis. Gak ada satupun yang gratis.
Tapi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gak bisa dibeli, sesuatu yang gak bisa diusahakan, dan sesuatu gak bisa kita banggakan. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia yang gak bisa kita beli, yang gak bisa kita banggakan, dan gak bisa kita usahakan. Itulah kasih karunia. Sebab dalam Efesus 2 ayat ke-8, kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan di sini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan yang bilang. Nah, artinya di sini keselamatan kita bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita aktif pelayanan. Semua itu penting nggak? Penting, itu penting. Itu penting, tetapi itu bukan dasarnya. Itu bukan dasarnya. Karena dasarnya adalah anugerah Allah yang cuma-cuma dalam kehidupan kita. Karena kasih karunia ini adalah ketika Allah mengasihi kita meskipun kita berdosa. Kasih karunia ini adalah ketika Allah mengampuni kita meskipun seringkali kita gagal. Seringkali kita gagal dan seringkali kita lupa untuk komitmen kepada Tuhan. Dan kasih karunia ini adalah ketika Allah memberi kesempatan baru walaupun kita gak layak. Walaupun sekalipun diri kita sebenarnya kita rasa gak layak, tapi Allah tetap memberikan kesempatan yang baru dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih karunia kita gak punya harapan. Tanpa kasih karunia kita gak akan ada yang namanya keselamatan. Dan tanpa kasih karunia kita semua akan binasa. Itu kasih karunia. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia. Yang pertama, apa itu kasih karunia? Yang pertama, kasih karunia adalah anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Diberikan cuma-cuma kepada kita. Nah, berbicara tentang kasih karunia, ada kata kasih di sini. Karena di ayat itu berbicara tentang ada kasih, ada upah. Yang pertama, kalau berbicara tentang kasih, kasih itu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita sayang, itu kasih. Dan kalau upah, kita tahu bersama upah itu apa? Hasil dari kita kerja. Nah, kalau kasih karunia itu berbicara tentang pemberian tanpa syarat kepada orang yang sebenarnya pantas dihukum. Itu kasih karunia. Karena sejak zaman dulu, waktu manusia jatuh di dalam dosa dalam Kejadian 3, manusia mulai kehilangan kemuliaan Allah. Bukan mulai, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memberikan apa? Memberikan kasih karunia. Dia gak membiarkan kita binasa, tapi dia menunjukkan kasih karunia-Nya lewat apa? Melalui Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 23 sampai yang ke-24 berkata semua orang telah berbuat dosa, tetapi dibenarkan dengan cuma-cuma karena apa? Kasih karunia. Itulah kasih karunia. Kita diberikan cuma-cuma loh. Sebenarnya kita ini sudah binasa, tapi karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, kita diselamatkan lewat apa? Kasih karunia. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu apa itu kasih karunia? Inilah kasih karunia. Anugerah yang cuma-cuma dalam kehidupan kita yang sebenarnya kita gak layak untuk terima. Dan yang kedua, kasih karunia itu gak bisa dibeli. Karena banyak orang berpikir seperti ini. Keselamatan itu bisa didapat lewat apa? Lewat ketika kita mulai pelayanan. Ketika kita mulai memperbanyak persembahan kita. Ketika kita mulai memperbanyak doa kita. Ketika kita mulai memperbanyak perbuatan baik kita. Semua itu sebenarnya baik. Gak ada yang gak baik. Semuanya itu baik. Tapi itu bukan menyelamatkan kita. Itu bukan yang menyelamatkan kita. Karena penjahat yang di samping Yesus, waktu dia disalibkan, dia gak sempat berbuat baik. Dia gak sempat melayani. Tapi dia menerima kasih karunia. Karena apa? Karena iman dia kepada Tuhan. Titus 2 ayat 11 firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah sudah nyata yang menyelamatkan semua manusia. Firman Tuhan yang bilang, kasih karunia Allah sudah nyata yang menyelamatkan semua manusia. Gak ada yang terkecuali saya dan saudara. Diselamatkan oleh apa? Kasih karunia. Artinya di sini kita selamat bukan karena kita baik, tapi karena Allah baik dalam kehidupan kita. Bukan karena kita rajin doa, bukan.
bukan karena kita rajin pelayanan, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin berbuat baik, bukan. Karena apa? Kembali lagi, karena Allah baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita ada. Kita ada sampai sini semua karena kasih karunia. Dan yang ketiga, kasih karunia mengubah kehidupan kita. Karena kasih karunia bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Dalam Roma 6 ayat 1, firman Tuhan berkata, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Di Roma 6 ayat 1, firman Tuhan ini bilang, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ditanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Tapi di akhir kalimat dibilang apa? Sekali-kali tidak. Karena kasih karunia yang sejati itu dapat mengubahkan hati, membuat kita membenci dosa, mendorong kita untuk tetap hidup kudus, dan membuat kita rendah hati. Karena akhir-akhir ini seringkali kebenaran itu menjadi salah, dan salah menjadi kebenaran, diputar balikan. Karena akhir-akhir zaman ini bukan zaman yang dimana untuk kita tetap bersantai. Semakin hari, semakin Tuhan untuk datang, semakin dekat Tuhan datang. Bukan cerita dongeng Tuhan datang kedua kali. Oleh karena itu, lewat kasih karunia kita harus sadar, kita harus mengubahkan hati kita. Kita harus membuat kita membenci dosa lewat apa? Kasih karunia. Dan untuk kita tetap mendorong hidup kita untuk tetap kita hidup kudus. Karena orang yang benar-benar mengalami kasih karunia daripada Tuhan, dia akan berkata, Tuhan, Engkaulah yang sudah selamatkan aku. Sekarang aku mau hidup untukmu. Itu orang yang benar-benar mengalami kasih karunia kepada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kehidupan dia. Dia akan berkata, Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku. Sekarang aku mau hidup untukmu. Itulah kasih karunia. Dan yang keempat, kasih karunia itu selalu cukup. Kasih karunia itu selalu cukup. 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saat kita lemah, kasih karunia itu cukup. Saat kita jatuh, kasih karunia itu mengangkat kita. Dan saat kita gagal, kasih karunia memulihkan kehidupan kita. Dan saat kita merasa kita gak layak, kasih karunia itu menerima kita. Kasih karunia itu menerima kita. Seringkali kita berpikir, saya gak layak. Tapi ingat, kita diselamatkan sampai saat ini karena apa? Karena kasih karunia. Oleh karena itu, saat kita gak layak, kita berasa mulai di hidup kita gak layak, ingat, kasih karunia akan menerima kita sekalipun dunia tidak menerima engkau. Karena kasih karunia itu bukan hanya untuk awal keselamatan, tetapi untuk perjalanan hidup setiap hari. Itu kasih karunia. Saya mau kasih ilustrasi singkat yang dimana ada satu orang yang dia mau bayar hutang. Dia punya hutang itu miliaran rupiah dan udah nggak sanggup bayar. Tapi waktu itu, di saat itu datang nih orang yang mau tagih hutang ini. Dia udah nggak punya apa-apa, dia udah pasrah, dia udah nggak punya apa-apa. Namun tiba-tiba datang satu orang. Dia bilang gini, kamu gak usah khawatir. Hutang lunas. Tanpa syarat apapun hutang tiba-tiba lunas. Dilunasin sama orang ini. Nah inilah gambaran kasih karunia. Di mana Yesus membayar hutang dosa di kayu salib tanpa ada syarat. Gak ada yang aneh-aneh yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Itulah kasih karunia. Ya karena kita harus sadar. Kasih karunia dalam kehidupan kita. Sia-sia, bukan mau dibilang sia-sia, cuma yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan poin yang kelima, kasih karunia itu membuat kita tetap rendah hati. Karena orang yang hidup dalam kasih karunia tidak akan mudah menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia sadar semua yang dia miliki adalah pemberian Tuhan kepada kehidupan dia. Semua keberhasilan yang dia gapai adalah anugerah. Dan semua pelayanan yang terjadi adalah kemurahan Allah dalam kehidupan dia. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena Rasul Paulus yang begitu dipakai Tuhan, tetap berkata, ini semua karena kasih karunia. Seorang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan, dia bisa berkata, semua ini karena kasih karunia. Karena kasih karunia menghancurkan kesombongan rohani.
Tidak ada ruang untuk merasa lebih suci, merasa lebih hebat, dan lebih layak daripada orang lain. Itulah kasih karunia. Dan semakin kita mengasihi atau semakin kita mengerti apa itu kasih karunia, semakin kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku bukan apa-apa. Semakin kita mengerti apa itu kasih karunia, kita akan berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku bukan apa-apa. Itulah kasih karunia membuat kita untuk tetap rendah hati. Dan yang ke bagian terakhir, kasih karunia harus diteruskan kepada sesama. Karena kasih karunia itu gak pernah berhenti kepada kita sendiri. Kalau kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, kita juga harus belajar mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13, firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain. Karena orang yang sadar sudah diampuni banyak akan lebih mudah mengampuni. Orang yang sadar hidupnya diselamatkan cuma-cuma akan lebih murah hati kepada sesama. Karena kasih karunia itu seperti air yang mengalir. Kalau berhenti dia menjadi keruh. Tapi kalau mengalir dia akan tetap jernih. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Oleh karena itu Bapak diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita diingatkan kembali tentang kasih karunia itu. Kasih karunia itu adalah di mana kasih karunia itu adalah dasar keselamatan kita, sumber kekuatan kita, alasan untuk kita tetap bersyukur, motivasi untuk kita tetap melayani, membuat kita untuk kita tetap rendah hati, dan juga membuat kasih karunia itu harus diteruskan kepada sesama. Itu yang diingatkan kita kepada malam hari ini. Oleh karena itu, malam hari ini pertanyaannya, apa kita hanya tahu tentang kasih karunia atau sudah benar-benar hidup di dalam kasih karunia? Tanyakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita respon dengan iman dan hidup yang mau berubah kepada Tuhan. Amin firman Tuhan malam hari ini. Karena kita boleh dikuatkan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali lewat firman-Mu, isi hatimu pada malam hari ini tentang apa itu kasih karunia Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami tetap selalu rendah hati, untuk selalu bergantung kepada Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, lewat kehidupan kami yang kami telah menerima kasih karunia kepada Engkau, kami boleh menjadi saksi kepada orang lain, dan kasih karunia itu kami teruskan kepada orang lain dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang malam hari ini sedang menonton Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang lebih mengetahui. Engkau cukupkan yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan, jikalau malam hari ini ada dalam masalah persoalan yang mereka alami Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau pasti akan buka jalan, Engkau berikan jalan yang terbaik kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berdoa semua yang terlibat Tuhan dalam ibadah jawaban doa malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita dalam acara ibadah jawaban doa. Sampai ketemu di acara minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya